Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Nah, mungkin nanti lebih ke ciri-cirinya ya, ke ciri-ciri fungsi. Nah, jadi di tujuan pembelajaran ini di pertemuan 2 nanti siswa dapat memahami ciri-ciri fungsi. Kemudian dapat membedakan contoh fungsi dan bukan fungsi. Nah, selain itu dapat menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip ya dengan relasi ya yang kemarin ya. Oke, jadi saya ingatkan lagi apa itu relasi. Nah, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Jadi ada relasi itu aturannya. Nah, jadi misalnya ada relasi dari himpunan A ke himpunan B, nah berarti pengertiannya adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi ada dua himpunan A dan himpunan B, dia saling berhubungan, nah sesuai dengan aturan tertentu. Nah, itulah namanya relasi. Nah, jadi ingatkan lagi, ini misalnya ada himpunan A 3, 4, 5 dan himpunan B anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, relasi atau aturan yang menghubungkan himpunan A ke B adalah satu lebihnya dari. Nah, sajikan relasi tersebut dalam diagram panah. Oke, berarti kita hubungkan ya. Ini kan dari A ke B. Nah, A ke B berarti A itu ada 3, 4, 5. Oke, terus yang B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 8. Oke. Seperti ini ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Harus dikurung ya. Harus dimasukkan dalam ini oval ini. Nah, A ke B, relasi dari A ke B adalah satu lebihnya dari. Nah, 3 itu satu lebihnya dari 2 ya. 4 itu satu lebihnya dari 3. 5 satu lebihnya dari 4. Nah, ini kalau dalam diagram panah ya anak-anak ya. Kalau himpunan pasangan berurutan gimana? Saya tambahkan ya biar ingat semua penyajian relasi. Himpunan pasangan berurutan. Oke, berarti gini ya, himpunan pasangan berurutan nanti ada. Nah, himpunan harus ada kurung kurawal ya. Berarti nanti 3 dipasangkan dengan 2. Nah, terus 4 dipasangkan dengan 3. 5 dipasangkan dengan 4. Nah, ini kalau dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, yang lainnya Pak, yang sisanya. Nah, yang sisanya ini yang tidak ada pasangannya tidak ditulis di sini. Kalau dengan diagram panah, nah berarti nanti maksudnya dengan diagram kartesius ya, berarti nanti ada sumbu X, sumbu Y ya. Nah, domain itu sebagai sumbu X. Nah, jadi di sini di sumbu X ada 3, 4, 5. Nah, ini 3, 4, 5. Nah, terus nanti yang sumbu Y itu sebagai kodomain 1 sampai 8 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti menghubungkannya seperti ini. 3 dihubungkan dengan 2. Nah, 2 di sini ya. Oke. Terus 4 dihubungkan dengan 3. Nah, terus 5 dihubungkan dengan 4. Nah, ini ya, berarti di sini ada 3, ini 4. Nah, ini X, ini sumbu X itu sebagai domain atau di sini adalah himpunan A ya. Terus B itu kodomain, yaitu nanti himpunan B. Oke. Terus sumbu Y ya. Ya, jadi ini 3 penyajian relasi, diingat lagi ya anak-anak ya. Selanjutnya, nah baru masuk ke fungsi. Nah, fungsi itu disebut juga sebagai pemetaan. Nah, jadi pengertiannya seperti ini. Nah, fungsi itu relasi. Nah, jadi fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini tapi ada aturannya lagi di sini. Bukan hanya sekedar relasi, tapi ada aturan lagi. Nah, aturannya setiap anggota A itu dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Artinya di sini semua ya, maksudnya setiap anggota kan berarti semua anggota A dipasangkan tepat satu. Jadi harus ada pasangannya dan pasangannya itu tepat satu. Artinya dia hanya satu pasangan.
itu dari himpunan A ke himpunan B. Kalau diartikan berarti himpunan A ke B itu kan berarti A-nya domainnya, berarti domainnya harus mempunyai pasangan dan pasangannya hanya tepat satu atau tidak boleh dua, harus satu. Oke. Nah ini ya, untuk lebih paham mungkin saya sajikan fungsi. Di sini ada tabel yang fungsi, tabel bukan fungsi yang disajikan dalam diagram panah. Coba kita amati ya. Kan tadi relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota A harus dipasangkan tepat satu. Nah, jadi di sini A itu punya pasangan semua di himpunan A. Anggotanya punya pasangan semua ya. Nah, di sini kita amati nggak ada yang nggak punya pasangan. Yang B ada, tapi yang B tidak usah diperhatikan di sini. Yang penting yang A, kalau dari A ke B ya berarti yang A harus punya pasangan. Dan pasangannya tepat satu. Nah, lihat di sini. Tidak ada yang pasangannya dua. Nah, ini berarti fungsi. Nah, kalau bukan fungsi, nah berarti yang kalau dari A ke B berarti yang A ada yang tidak punya pasangan mungkin, atau bisa jadi yang A itu semuanya punya pasangan tapi pasangannya dua gitu. Nah, contohnya ini tidak punya pasangan, tidak punya pasangan, tidak punya pasangan. Dari ini aja udah syaratnya udah salah ya. Kalau misalnya ini ada punya pasangan misalnya, ini saya pasangkan dengan Y misalnya, ini nggak punya pasangan. Nah, jadi di sini kira-kira yang menyebabkan ini bukan fungsi apa? Nah, itu karena ini A itu mempunyai dua pasangan. Padahal di pengertiannya kan fungsi harus pasangannya adalah tepat satu. Itu kalau dari A ke B. Beda lagi ya nanti kalau misalnya dari B ke A. Jadi harus lebih teliti ya. Kalau dari A ke B ya B nggak punya pasangan nggak apa-apa. Di sini kan ada yang nggak punya pasangan, ini nggak punya. Ya, tapi dia disebut fungsi karena yang A, yang domain itu punya pasangan dan pasangannya tepat satu. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, ini memahami ciri-ciri fungsi dari himpunan pasangan berurutan ya. Di sini ada, tadi saya tulis lagi, himpunan A itu kan anggotanya ada 1, 2, dan 3. Terus yang himpunan B itu anggotanya adalah A, B, dan C. Nah, ini contoh fungsi, berarti kita amati yang ini kan dari A ke B ya. Fungsi dari A ke B. A ke B. Berarti yang A harus punya pasangan semua. Di sini fungsi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 punya pasangan semua ya. Coba kita teliti pasangannya satu atau bukan. Nah, pasangannya kan 1, 1, nggak ada yang 2. Ya, berarti ini fungsi. Kalau yang bukan fungsi berarti ada yang nggak punya pasangan. Nah, di sini 3 nggak punya, 3 nggak punya, ini 2 nggak punya. Mungkin ada yang punya pasangan semua tapi nanti pasangannya 2 gitu. Nah, di sini ternyata ada yang nggak punya pasangan ya, yang domain ya. Nah, terus di sini kita lihat, nah ini 2, ini juga pasangannya ada. Dia punya pasangan 2. Dia pasangan dengan A, pasangan dengan B. Ini juga. Ini 1 juga pasangannya 2. Ini 2 juga pasangannya 2. Ini malah 2 semua, pasangannya ada 3. Ini 3 pasangannya ada 3. 1B, 2A, 3B. Nah, ini harusnya fungsi ya, ini salah ya di sini ya. Ini harusnya fungsi kan 1 pasangan dengan 1, 2, 3 ada pasangan semua dan pasangannya cuma 1, 1. 1 dengan B. Nah, ini harusnya fungsi. Begitu ya anak-anak ya. Nanti kalau diagram panah, misalnya diagram kartesius, maaf. Kalau dari A ke B berarti nanti seperti ini. Jadi ini A, ini B. Dia yang bukan fungsi, ini bukan fungsi ya. Ini bisa kita amati dari ini misalnya. Misalnya ini 1. Dia pasangannya bisa 2 gitu. Di sini ada 1, ini dengan 2 misalnya. Nah, dia yang tumpang tindih seperti ini. Nah, dia bukan fungsi. Artinya kan di sini 1 pasangan dengan 1, 1, 2 pasangan dengan 2. Begitu ya. Jadi kalau dalam diagram kartesius seperti itu. Tumpang tindih. Jadi sumbu Y-nya ada yang tumpang tindih. Oke, paham ya anak-anak ya tentang fungsi. Oke, nah ini mungkin aplikasi fungsi. Terus buat apa sih fungsi itu dalam kehidupan? Nah, fungsi dalam kehidupan itu seperti ini. Ini apa anak-anak? A, D, B, E, C, F, D, G. Nah, ini kan kapital semua ya yang atas. Nah, ini adalah persandian atau kode. Jadi ini bisa diartikan sebagai domain ya ini ya. Dan ini pasangannya sebagai range mungkin. Kode domain juga bisa, tapi di sini lebih ke range saja ya. Karena dia udah yang daerah hasil ya kan. A dipasangkan dengan D. Apakah ada yang sama? Yang D di sini? Mungkin D nanti pasangannya dengan K gitu. Tidak ada ya. Di sini beda semua.
Nah, kalau dalam sandi misalnya kita disuruh menuliskan saya gitu, saya, berarti S nanti kita nulisnya sebagai V, tidak secara jamblang, tidak secara jelas saya tulis saya V, terus A ditulis dengan D, terus Y ditulis dengan B, terus A ditulis dengan D. Jadi saya itu VDBD. Oh, itu artinya saya. Nah, beda lagi kalau misalnya di sini ada lagi A itu dipasangkan dengan X gitu. Nanti pasti bagaimana? Bingung ya kalau A-nya punya pasangan 2. Nanti mau nulis saya itu VX, BX atau VDBD, kan bingung. Atau mungkin malah VDBX, ya kan? Jadi di sini pasti kalau dalam sandi itu satu huruf mewakili ya satu huruf juga. Maksudnya di sini tuh berbeda gitu ya. Ini kapital, ini bukan kapital. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ini aplikasi dalam kehidupan, pasangannya cuma satu gitu. Oke, ini sekarang banyaknya fungsi dari 2 himpunan. Banyak fungsi yang mungkin berapa sih sebenarnya? Nah, jadi kalau banyak fungsi, jadi ada kalau misalnya banyak himpunan, anggota himpunan A itu NA dan banyak anggota himpunan B itu NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah ini NB pangkat NA. Contohnya, misalnya ini fungsi A ya, fungsi A itu misalnya ini A-nya yang kecil dulu aja ya, 22 semua mungkin. Ini B, ini 1, 2, ini A, B. Ini kan banyak fungsi yang mungkin dari A ke B berapa? Apa aja ini? Ini 1, 2. Terus yang B itu A, B. Banyak fungsi yang mungkin yang pertama kan seperti ini. 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B. Itu ya kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bagaimana? Ini B ya. Kemungkinan kedua mungkin nanti dipasangkan dengan ini semua. Ya enggak? Terus kemungkinan ketiga tidak usah tulis ya, ini ya. Kemungkinan ketiga bagaimana? Kemungkinan ketiga bisa aja ini semua. Ini banyak fungsi yang mungkin ya. Terus kemungkinan keempat mungkin seperti ini. Dia menyilang. Ada 4 kemungkinan ya. Ada kemungkinan lagi? Tidak ada ya. Ini kan berarti dari A ke B. Ini dari fungsi dari A ke B. Fungsi dari A ke B yang mungkin itu ada NB dipangkatkan NA. Di sini NB itu banyak anggota himpunan B. Ada 2 ya, 1, 2. Terus A-nya juga 2. Ada 2 pangkat 2 atau 4 kemungkinan. Oke, jadi itu ya anak-anak ya. Kalau B ke A berarti NA pangkat NB. Oke, saya berikan contoh. Misalnya himpunan A itu 3, 7, 8, 9 dan himpunan B adalah ABC. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. A ke B berarti dibalik NB pangkat NA. Oke, jadi ini kita tentukan dulu NB. NB pangkat NA, begitu kan di sini. NB berarti banyak himpunan B. Ada berapa anggotanya? Ada 3. Pangkat NA 1, 2, 3, 4 ada 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Begitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang ini soal selanjutnya. Diketahui himpunan C itu anggotanya 11, 13, 15, 17, 19. Tentukan banyaknya anggota himpunan D jika banyak fungsi yang mungkin dari C ke D. C ke D berarti nanti ND dipangkat NC. Itu hasilnya di sini ternyata 243 ya. Nah, ND berapa ya dicari? Berarti ND pangkat NC. NC-nya 1, ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Pangkat 5 itu 243. Saya jalan ke sini. Berapa suatu bilangan yang kalau dipangkatkan 5 itu hasilnya 243? Berapa? Itu hasilnya adalah 3 ya. 3 pangkat 5. Coba aja. Ini 3 pangkat 4 81. Berarti kalau 3 pangkat 5 kan dikali 3 lagi. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Oke, paham? Nah, terus ini notasi fungsi. Fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi F, G, H dan lain-lain. Jadi notasinya kecil ya. Misalnya fungsi A ke B. Jadi misalnya fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu notasinya seperti ini.
Ini artinya fungsi dari A ke B. Fungsi dari B ke A. Jadi, nah notasinya lebih simpel ya. Jadi kalau misalnya untuk menjelaskan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, langsung aja tulis ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai XY. Jadi di sini A itu kan punya anggota. Jadi ini dilambangkan sebagai X. Ini X itu domainnya ya gitu. Nah, terus nanti Y-nya itu kan daerah kawan. Nah, atau di ini Y itu sebagai Fx. Nah, Y itu bisa ditulis Fx. Jadi bisa aja seperti ini notasinya. X ke Y atau Fxy, atau bisa juga langsung seperti ini. Ini artinya fungsi memetakan setiap domain, X itu kan domainnya, ke kodomain gitu. Oke ya. Nah, ini dibaca F itu memetakan X ke Y, memetakan. Fungsi kan pemetaan. Oke, jadi ini ya selanjutnya ya. Oke. Nah, Y itu merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X. Itu Y sama dengan Fx. Jadi Y itu merupakan bayangan atau peta gitu ya. Oke, jadi di sini X itu disebut sebagai prapeta. Prapeta dari Y itu X itu bisa ditulis dalam ini. F pangkat negatif 1Y atau inverse gitu ya nanti ya kalau misalnya pengertiannya sebenarnya. X merupakan prapeta dari Y. Nah, jadi X itu kan ini bisa ditulis ini. Nah, terus himpunan dari Y atau Fx disebut sebagai daerah hasil atau range. Jadi yang ini ada pasangan ya, range itu. Range adalah domain yang ada pasangannya. Jadi di sini kalau misalnya peta, nah, peta itu sebetulnya sebagai bayangan ya. Di sini bayangannya ada apa aja? Bayangan itu kan range ya berarti ya. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, terus prapeta itu X. X-nya ada berapa? Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan peta atau bayangan gitu, misalnya peta dari 1 adalah, nah dari diagram panah ini ya, peta dari 1 berapa? Oh, bayangannya 1, jadi 2 gitu. Atau nilai fungsinya, nilai fungsi dari 1 itu nanti hasilnya 2 gitu. Terus nanti misalnya peta dari 2, peta dari 2 adalah 4, atau peta dari 3 berarti 6, peta dari 4 itu 8, peta dari 5 adalah 10. Itu ya. Oke, kalau di sini kan berarti nanti ini kan Y ya. Nanti range-nya kan Y. Di sini Y-nya itu kan 2 kalinya dari P. Berarti bisa juga nanti tulis Y sama dengan 2X. Y ketika X, Y kan di sini. Y kan range-nya nanti ya. Y ketika X-nya 1. Di sini kan nilai fungsi gitu. Nah, Y itu kan bayangan atau nilai fungsi. Y ketika X-nya 1. Berarti Y itu ketika X-nya 1 adalah 2 kali 1, 2. Y ketika X-nya 2, berarti 2 kali 2, 4. Y ketika X-nya 3, berarti 2 kali 3, 6. Itu ya. Ini nanti mungkin nilai fungsi, notasi fungsi yang ini nanti lebih dijelaskan ke penyajian fungsi dalam bentuk persamaan. Oke, nanti oke nih ya, ada beberapa soal nanti dikerjakan. Oke, mungkin dari part ini itu saja yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terus berlatih, terus mencoba supaya lebih paham dengan konsep matematika. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.